Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kembali pada minggu hari ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bukalah mata rohani kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan bagi kita. Saya akan membacakannya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita masuk di minggu yang pertama setelah Trinitatis. Bapak Ibu, topik kita hari ini adalah berbicara tentang supaya kita menjauhi yang namanya ketamakan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini, ada begitu banyak orang ketika kita menonton di infotainment, di televisi, membaca di surat kabar dan lain sebagainya. Banyak orang saat ini sedang memamerkan, mengeksplor, khususnya di kalangan para artis itu, memamerkan harta bendanya, mempertontonkannya kepada orang lain.
Bahkan mungkin mempertunjukkan garasi mobilnya yang penuh dengan mobil-mobil mewah yang begitu luar biasa. Saudaraku, itu sesungguhnya mempertontonkan kepada kita bahwa harta mereka memandang itu sebagai suatu hal yang sangat penting dan menjadi kriteria utama bagi kesuksesan hidup, kebahagiaan dan harga diri. Sehingga banyak orang akhirnya kerap dibutakan dan yang paling parahnya menghalalkan segala cara untuk mengejar yang namanya kekayaan. Bahkan kadangkala mengorbankan yang namanya persaudaraan. Bahkan membunuh, saling membunuh demi yang namanya harta. Persoalan tentang harta hari ini kita lihat di dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di dalam nats khotbah minggu ini, dimulai dengan satu perumpamaan. Ketika ada orang yang bertanya dan Yesus memberikan pengajaran. Karena pada waktu ini kita lihat di dalam pasal yang ke-12 ini, di ayat 1 kita melihat bahwa ada orang beribu-ribu berkerumun sehingga akhirnya kita melihat mereka berdesak-desakan dan Yesus memberikan satu pengajaran kepada mereka karena pada waktu itu ada banyak orang. Tetapi kemudian ada seseorang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Dari 13 itu. Orang yang tidak disebutkan namanya ini merasa mendapat ketidakadilan. Yang menjadi korban dari saudaranya yang serakah. Apa yang dilakukan orang ini tidak bermaksud untuk menjerat Yesus sebenarnya. Karena memang dalam konteks pada saat itu biasa terjadi dalam penyelesaian perkara. Itu di samping cara formal melalui hukum yang berlaku, kadangkala juga di dalam kebiasaan hidup orang-orang Yahudi, mereka pergi kepada imam, mereka menghadap guru, tua-tua adat atau tokoh yang disegani atau berwibawa dan diterima umum untuk mencari solusi. Itu bisa kita lihat di dalam Ulangan pasal 21 dan Bilangan pasal yang ke-27. Dan orang ini memilih Yesus sebagai tempatnya untuk mengadu, untuk menyampaikan keluh kesahnya. Karena ia mengakui dan menghormati pribadi daripada Yesus Kristus. Ia percaya Yesus sebagai guru yang bijaksana dapat membantu dia untuk menyelesaikan perkara atau persoalannya. Tetapi apa yang menjadi tanggapan Yesus? Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menolak permintaan itu. Sebaliknya, Yesus mengingatkan bahwa keterikatan kepada harta kekayaan atau tamak, hal itu berbahaya. Di ayat yang ke-15 itu disinggung. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan kekayaan yang sudah dimilikinya. Dia ingin terus dan menerus menambahkan kekayaannya. Semua harta itu hanya untuk apa? Memenuhi keinginannya sendiri. Bagi dia, harta adalah segalanya. Maka orang seperti ini beranggapan bahwa harta itulah yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Kalau tidak ada harta, maka hidupnya tidak bahagia. Dengan hartanya dia beranggapan bisa meraih apapun yang diinginkannya. Dan orang yang seperti ini tidaklah heran jika sulit berbagi dengan sesamanya. Jadi lewat perumpamaan pada ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21, sesungguhnya Yesus ingin menyampaikan bahwa kepenuhan hidup manusia tidak terletak kepada kelimpahan harta yang dimilikinya. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Mereka yang menyandarkan dirinya kepada kebahagiaan serta kepenuhan makna hidup, yaitu kepada kekayaan itu dan bukan kepada Tuhan. Di ayat 20 disebutkan apa? Dia adalah orang bodoh. Mengapa Yesus menyebutkan orang seperti itu adalah orang bodoh? Mari perhatikan yang pertama. Yesus katakan apa? Karena kekayaan tidak memperpanjang umur. Kekayaan tidak membuat orang usianya bertambah. Itu yang disebutkan di sini. Bahwa kekayaan tidak memperpanjang umur. Tuhanlah yang menentukan. Panjang pendek usia seseorang
bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimilikinya. Karena usia manusia ada di tangan Tuhan. Tuhanlah sang penentu kehidupan manusia. Jadi jangan ada manusia yang menyombongkan diri. Lihat, orang mengira kekayaannya itu, orang ini mengira kekayaannya itu adalah segala-galanya. Bahwa hidupnya terjamin dengan adanya gandum melimpah di lumbungnya. Maka Yesus berkata, padahal Yesus sebenarnya sudah mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 19, Yesus berkata bahwa menimbun harta di dunia itu adalah sia-sia. Malah kebanyakan harta sesungguhnya menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan was-was. Karena apa? Takut kehilangan. Bahkan ada orang yang sudah merasa tidak cukup dengan kelimpahan yang ada orang yang kadang-kala di dalam hidupnya selalu merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Apa yang salah dengan orang kaya yang disebutkan di dalam nats ini? Ia menempatkan harta kekayaannya sebagai yang utama. Itu persoalannya. Jadi bukan banyaknya harta atau sedikitnya harta. Bukan, persoalannya bukan di situ. Maka jangan kita berkata bahwa kaya itu salah. Bukan. Nats firman Tuhan ini sedang tidak mengajarkan itu. Saya malah berdoa orang-orang Kristen itu diberkati Tuhan dan supaya kaya raya. Tetapi jikalau kita akhirnya menempatkan harta sebagai yang utama lebih daripada pencipta, bahkan melupakan pencipta kita, itulah yang salah. Orang itu, orang yang diceritakan di dalam nats ini, diberkati Tuhan secara materi. Ia kaya dan tanahnya melimpah-limpah hasilnya. Ayat ke-16 itu, ia mengatakan kepada mereka suatu perempuan, katanya ada seorang kaya, tanahnya melimpah-limpah hasilnya. Berarti dia dikaya, dia diberkati dengan melimpah-limpah. Namun persoalannya kita lihat, ia tidak menggunakan hartanya dengan bijak, seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang ada di dalam hatinya hanyalah tentang cara menimbun harta dan hidup bersenang-senang. Akibatnya apa? Akhirnya hidupnya menjadi sia-sia belaka. Saya berharap kita tidak salah mengerti. Nats ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh kaya. Bukan. Tetapi mengejar harta dan melupakan Tuhan. Menjadikan harta yang lebih utama dibandingkan Tuhan. Itu yang salah. Yang kedua, kenapa Yesus mengatakan orang kaya itu adalah orang bodoh? Yang kedua adalah karena di hadapan Allah orang kaya itu adalah miskin. Hidupnya hanya berfokus kepada harta. Ia hanya berbicara dengan dan tentang dirinya sendiri. Nanti perhatikan dari sini kalau kita hitung, orang kaya ini sedang berbicara tentang dirinya. Aku itu sebanyak 14 kali. Ia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hidupnya. Ia tidak pernah mengumpulkan harta di sorga. Harta dunianya tidak bisa dia bawa ke sorga. Orang ini tidak pernah membagi berkat dengan orang lain. Dan kita perhatikan orang lain pun tidak pernah merasakan berkat dari kekayaannya. Kecuali setelah ia mati. Dengan kata lain, ia dikatakan miskin karena apa? Hidupnya tidak berguna bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kekayaan itu ternyata justru lihat di sini adalah kalau kita berguna, bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau kita punya harta, sesungguhnya harta itu kan titipan Tuhan diberikan kepada kita. Dan bisa saja itu diambil setiap saat. Itu sebabnya kita harus juga kalau kita memiliki sesuatu, mari kita berbagi dengan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita sesungguhnya harus bijak terhadap harta agar hidup kita tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Kalau kita memperhatikan sebenarnya, jangan kita menempatkan harta pada posisi yang salah. Artinya, tempatkanlah harta pada posisi yang benar. Jangan menjadi hamba uang. Jadikan Tuhan sebagai Tuan atas diri kita, bukan harta. Dan jadikan harta yang dikaruniakan itu sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita diperbudak oleh harta itu. Jangan uang yang memperbudak kita. Padahal dia itu hamba. Harusnya kan kita yang mengaturnya, bukan dia yang mengatur hidup kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersikap benar terhadap harta yaitu apa? Milikilah rasa cukup. Ini penting sekali. Kalau orang tidak memiliki rasa cukup, maka dia akan mencari, menggarong, mengambil yang bukan miliknya, mengambil sesuatu hal dengan tidak memikirkan yang lain. Di dalam 2 Timotius 6 ayat 6 dikatakan apa? Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup akan menjauhkan orang dari yang namanya ketamakan. Rasa cukup membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup akur dengan saudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalau kita tidak mau merasa cukup, merasa bersyukur atas apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah untuk berhenti mencari yang namanya harta, menimbunnya, kemudian memperkaya diri, menganggap bahwa segala sesuatu masih kurang. Maka milikilah rasa cukup itu. Dan kemudian mari kita pakai harta kita itu dengan benar. Kalau kita memiliki sesuatu di dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita pakai itu dengan benar. Untuk apa? Mendatangkan manfaat bagi sesama dan akhirnya itu memuliakan Tuhan. Karena memang hidup kita kan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sesungguhnya hidup kita. Alkitab mengajar kita untuk apa? Memuliakan Allah dengan harta yang kita miliki. Di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Allah dengan harta yang kau miliki. Janganlah hanya menimbun harta di dalam dunia ini untuk diri sendiri. Tetapi pakailah uangmu banyak hal yang kita perlu. Banyak misi yang bisa untuk pemberitaan Injil, untuk membantu orang-orang miskin, panti-panti asuhan Kristen. Mari kita berikan uang kita, harta kita untuk membantu mereka dari apa yang kita miliki. Jangan hanya untuk diri sendiri. Maka memakai harta itu dengan benar. Karena itu yang disebutkan apa? Menimbun atau memiliki harta di surga. Jadi jangan kita hanya memikirkan harta di dalam bumi. Kenapa? Harta di dalam bumi itu akan dimakan karat, akan bisa suatu saat lenyap. Tetapi harta di surga tidak akan pernah lenyap. Makanya dengan memberikan bantuan kepada orang lain, mendukung pelayanan misi, pemberitaan Injil kepada suku-suku yang terabaikan, yang belum dijamah oleh Kristus, maka sesungguhnya itulah cara kita untuk apa? Menimbun ataupun mengumpulkan, menyimpan harta kita di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap sifat tamak. Artinya, ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap sebagai hal yang remeh. Ini hal yang serius dan ini memerlukan perhatian yang khusus. Kalau kita melihat peringatan daripada Paulus di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke 1 Timotius itu pasal 6 kalau saya tidak salah, bukan banyak uang atau sedikit uang atau kurang uang menjadi akar kejahatan. Tetapi apa? Cinta akan uang. Bukan banyaknya harta atau tidak punya harta yang dipersoalkan di sini. Tetapi yang menjadi akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yang menjadi akar daripada segala ketamakan adalah cinta akan uang. Melebihi cinta kepada Tuhan. Jadi Tuhan harus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Jadi baik kaya, baik miskin, keduanya bisa terjangkiti yang namanya ketamakan. Ini harus selalu kita sadari di dalam hidup kita. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimilikinya hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka sesungguhnya dia sudah mulai terjangkiti yang namanya ketamakan itu. Demikian juga ketika orang ingin terus menambah kekayaan tanpa pernah bersyukur, maka dia sudah terjangkiti yang namanya ketamakan. Karena itu, janganlah biarkan harta membodohi kita. Biarlah kemuliaan Tuhan melalui kehidupan dan pekerjaan kita menjadi tujuan utama yang kita bangun setiap pagi. Ketika kita bangun, ketika kita mulai bekerja, mencari sesuap nasi, ketika kita di dalam pekerjaan untuk mendapatkan uang, kita berpikir apa?
kita melakukan itu adalah untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tujuan utama kita adalah kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kekayaan. Biarlah firman ini mengingatkan kita, supaya di dalam hidup kita, sungguh-sungguh nama Tuhan akan terus boleh dipermuliakan. Maka ingatlah, jangan menjadi orang yang tamak. Pikirkanlah bahwa hidup kita ini Tuhan akan memelihara. Hidup kita ini Tuhan akan jagai. Bila firman ini sungguh-sungguh akan meneguhkan kita supaya kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap harta benda. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, termasuk di dalam mendukung pelayanan-pelayanan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu bagi kita, kalau Tuhan memberikan sesuatu harta uang melalui pekerjaan kita, maka jangan tamak. Jangan hanya untuk diri sendiri. Berbagilah untuk pekerjaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Diberkatilah kita yang hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kiranya Dia akan terus boleh menjagai dan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu, bahwa Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjauhi yang namanya ketamakan. Bukan persoalan banyak uang dan tidak banyak uang, tetapi mencintai uang, mencintai harta lebih daripada cinta kami kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan ingatkan, supaya kami tidak jatuh di dalam ketamakan. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami di dalam hidup kami untuk memiliki rasa cukup. Bukan berarti kami tidak punya ambisi di dalam hidup, tetapi kami rindu lewat apa yang kami miliki. Kami boleh mencukupkan diri dengan itu semua, supaya tidak timbul dosa, pikiran jahat di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah setiap umat-Mu yang hari ini boleh mendengarkan firman ini. Berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka. Jikalau ada yang kesulitan secara ekonomi, berkatilah ya Tuhan. Jikalau ada yang sedang dalam sakit penyakit, pemulihan, Tuhan pulihkanlah, sembuhkanlah penyakitnya. Jikalau ada di dalam pergumulan berat, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar untuk persoalan yang dimilikinya. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.